Kita ekspansi ini di tahun ini tuh, kurang lebih splitnya setengah-setengah antara di Pulau Jawa sama di luar Pulau Jawa Oh, gitu. Mungkin yang paling jauh nanti yang akan, udah ada nih nanti di Ambon gitu. tapi mostly masih dari Jabodetabek ya? Oh enggak, kalau kita Enggak. ekspansi ini kita udah bukan di Jabodetabek doang. Hmm. Kita ekspansi ini di tahun ini tuh, kurang lebih splitnya setengah-setengah antara di Pulau Jawa sama di luar Pulau Jawa Oh, gitu. iya. Mungkin yang paling jauh nanti yang akan, udah ada nih nanti di Ambon gitu, terus Hmm. nanti ada beberapa lagi di beberapa daerah yang lain. Menarik ya, berani di ekspansi di daerah-daerah yang relatif ya kalau kita bicara skala kota masih lebih kecil kan dibanding Jabodetabek gitu ya. Demand-nya tuh selalu ada Hmm. sebenarnya di sana, tinggal kita positioning-nya tuh mau bagaimana gitu, karena Hmm. approach-nya beda. Hmm. Di saat kita membuka di daerah seperti Jakarta atau Jabodetabek, dibandingkan kalau misalnya kita bukanya di Makassar atau kota-kota yang lain di luar Pulau Jawa, itu akan ada sedikit perbedaan yang kita lakukan di situ. Tapi intinya di sana demand-nya ada gitu, jadi bisa Pricing diserap. Pricing sama, kalau sama kan? di Fore Coffee itu kita policy-nya satu, pricing-nya satu, kecuali kita di airport ya. Ya, Oh, jadi harga Jakarta, harga Ambon, harga Makassar sama semua ya. sama, Dan ternyata demand-nya juga masih besar gitu, meskipun di daerah-daerah ya. ada di mana? Menarik sih. Kalau Mas Fahmi menyikapi munculnya pemain-pemain baru yang semakin banyak ini gimana? Kita menyambut dengan baik ya untuk itu, karena semakin banyak apa namanya persaingan juga jadi lebih healthy untuk industri, terus membantu mengedukasi juga nih untuk apa namanya Hmm. konsumer di apa Hmm. namanya di Indonesia ini juga. Jadi makin kesini makin kalau bisa dilihat coffee itu jadi culture anak muda sekarang minumnya udah kopi gitu. Jadi Hmm. makin banyak yang quote and quote kayak mengedukasi ini makin baik juga untuk industrinya. Justru makin baik ya. Mm-mm. Menyikapi persaingan ini justru semakin baik untuk promosi industri Kopi itu sendiri, kopi betul. gitu. Nah, belakangan juga ternyata masuk ke Fore Donat nih. Nah, itu Betul. ada ceritanya. Yes, yes, yes. Ada. Jadi kita ada dua alasan mainly kalau kenapa kita masuk ke Fore Donut. Satu, selain ini bakal jadi next growth engine-nya di Fore, kita berdasarkan risetnya dulu. Jadi di risetnya ini, internal riset yang kita lakukan, donat ini salah satu kategori yang pertumbuhannya untuk beberapa tahun ke depan itu cukup tinggi. Gitu. Terus yang kedua itu internal capabilities-nya kita. Jadi di internal timnya kita itu lumayan banyak experience di bidang donat gitu. Terus kita juga ada chef internalnya kita segala macam, punya pengalamannya lumayan banyak di bagian situ. So kita ngelihat ada opportunity di market, tapi dan didukung juga dengan kita punya internal capability nih. Akhirnya kita luncurin lah Fore Donat kemarin gitu. Sekarang kita udah punya 2 store-nya. Yang di mana? Karawaci Karawaci kan. sama di Panglima Polim. Next berarti ini akan jadi new engine growth ya untuk Fore ya. Yes, untuk ke depannya, beberapa tahun ke depan. Menarik juga ya donat ya. Donat. Ternyata orang Donatnya kita juga udah pernah nyoba belum donatnya? Karena donat kita sedikit berbeda ya dibanding yang lain. Kita misalnya ingredient utamanya kita pakainya labu. Itu kita source lokal semua dari petani-petani di sini. Labu ya. Labu. Terus variannya pun kita lumayan bisa beda dibanding yang lain. Selain varian yang manis, kita juga ada keluarin nih lokal banget. Contohnya yang savory itu ayam pop. Jadi Donat rasa ayam pop. iya beneran rasa ayam pop, terus ada saus ayam popnya juga. Terus kita juga ada ayam kaleo gitu. Ada beberapa macamnya. Nah, tadi kan udah hampir 300 ya outletnya Fore ya. Kopi, ya. Tahun depan berapa rencana? Masih sama, pertumbuhannya kita kan setiap tahun kita coba targetnya sekitar 60-70-an kurang lebih gitu. 60-70 outlet. 70-an outlet ya. Apa sih yang kalau saya memutuskan nih mau buka outlet baru, apa yang jadi basis pertimbangan? Faktor-faktornya ya. Iya, kita ada beberapa kriteria. Misalnya kayak density satu areanya, terus traffic, terus income-nya juga, terus for sure itu ada beberapa yang kita lihat misalnya ada fasilitas umumnya, ada apa aja tuh di situ, ada rumah sakit, ada sekolah, itu ngaruh gitu. Jadi ada beberapa metrik yang kita pakai untuk menentukan satu area itu visible atau enggak untuk kita buka gitu. Kalaupun visible mau berapa banyak bukannya di daerah situ gitu. Jadi ada visibility study yang kita lakukan untuk membuka outlet. Ada nggak kekhawatiran ini
industri ini sustain nggak sih sebetulnya gitu kalau kita bicara prospek ke depan gitu? Iya, Kan ada kan dulu ada apa brand minuman tertentu, wah rame banget ya awal-awal, sekarang udah sepi. Nah kalau Fore melihat ini kira-kira apa? Sustain nggak industri ini? Kita optimis industri kopi itu sendiri bakal selalu ada di Indonesia, terutama karena kopi itu udah lama sebenarnya di Indonesia tuh udah ada, cuman bentuknya beda aja. Kalau dulu misalnya 30 tahun, 40 tahun yang lalu, yang paling terkenal misalnya kopinya kopi tubruk gitu kan. Ya, Tapi makin kesini variasinya dirubah, tapi masih kopi gitu kan. Cuman ada misalnya aren latte, ada butterscotch sisat latte-nya Fore, pandan latte, segala macam. Jadi kopi itu sendiri bakal tetap ada di kedepannya. Apakah trennya akan berubah? Bisa jadi. Misalnya sekarang masih yang tadi nih, yang aren latte, butterscotch segala macam. Mungkin beberapa tahun ke depan bisa berubah, tapi kopinya bakal tetap stabil, masih ada. Gitu. Jadi tren mungkin variasinya yang berbeda, Betul. cuma kopinya akan terus ada. Betul. Jadi produk akan terus berubah dong. Betul, that's why kita tadi per 3 bulan sekali, itu kita ada punya seasonal. Karena kita harus keluarin produk-produk yang memang disukain market biar stay relevant di situ. Itu riset juga? Yes, kita ada risetnya lumayan panjang, itu ada FGD, macam-macam, sampai angkanya sudah sesuai yang kita mau, baru kita akan rilis ke publik. Gitu. Jeli juga. Kalau tiap kota kopinya sama nggak? Variannya sama. Oh, tetap sama ya? Sama. Artinya orang minum kopi di Jakarta ternyata juga disukai di Makassar, variannya sama? Sama, di Bali semua sama, Palembang, Pekanbaru sama, Padang sama. Mas, kalau kita bicara ke depan nih, Fore gitu, masih bisa nggak kira-kira dengan laju pertumbuhan seperti sekarang gitu untuk tahun-tahun ke depan? Oh ya, kita optimis masih bisa. Kita kan beberapa tahun ke depan juga masih akan ekspansi terus ya. Untuk number of store-nya gerai gitu. Untuk produk itu sendiri juga kita selalu inovasi gitu. Terus untuk makanannya yang terbaru, ini kan tadi kan di Fore Donat juga. Sekarang masih jumlahnya masih sedikit, tahun depan akan kita lebih banyakin lagi. Jadi ya masih terus ekspansi kalau kita. Masih bisa dengan laju pertumbuhan 40-60% seperti sekarang kira-kira? Kita masih optimis, masih bisa. Optimis, masih bisa. Ya. Kalau ekspansi ke luar negeri? Kita ada ekspansi di Singapura, walaupun memang jumlahnya tidak sebanyak di Indonesia gitu. Kita masih fokusnya di Indonesia. Banyakin di Indonesia dulu. Market di sini masih besar ya? Masih lumayan besar di Indonesia, terus kita punya jumlah store itu relatif lebih sedikit dibandingkan beberapa kompetitor yang lain. Jadi kita masih melihat di sini, di mana juga masih ada untuk positioningnya Fore. Jadi kita mau expand lebih lanjut. Karena Fore itu positioningnya kita di tengah-tengah, Mas. Jadi kita di premium affordable gitu. Nah, istilahnya premium affordable. Itu istilah internalnya kita sebutnya premium affordable. Jadi di sini itu masih kelihatan, masih ada nih untuk demand-nya gitu.